Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys semuanya. Jadi kita dari kelompok berapa? Kelompok 9. kelompok 9. Ada aku, Hazel. Lalu Saya Elvan. Saya Linda Duyanti. jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai membahas public goods dan common resource. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, ini dia anggota kelompok kita, kelompok 9. Lalu kita mulai dari pendahuluan. Ya, untuk slide pendahuluan ini, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan berbagai jenis barang, dari es krim yang kita beli, jalan tol yang kita lewati, hingga lingkungan sekitar. Namun, tidak semua barang bisa disediakan oleh pasar secara efisien. Melalui dua konsep kunci eksklusibilitas dan rivalitas, ekonomi publik mengelompokkan barang menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, barang pribadi, yaitu private goods, yang kedua, barang publik, yaitu public goods, ketiga, sumber daya umum, common resource, yang terakhir, barang klub, yaitu club goods. Nah, untuk konsep excludability sendiri, apa sih artinya? Nah, ini artinya apakah kita bisa mencegah orang lain menggunakan suatu barang. Untuk excludable sendiri berarti seseorang dapat dicegah dari penggunaan satu barang apabila ia tidak membayar atau tidak memenuhi syarat tertentu. Contohnya es krim. Nah, jika kamu tidak bayar penjual, bisa menolak memberikan es krim pada kamu. Untuk non-excludable sendiri, yaitu sebaliknya, jika tidak mungkin mencegah orang untuk menggunakan barang tersebut, maka barang tersebut akan tidak dapat dinikmati. Contohnya sendiri yaitu siaran radio. Jadi siapapun yang mendengarkan dengan membeli radio, meskipun mereka tidak membayar langsung kepada stasiun tersebut. Untuk konsep rivalitas dalam konsumsi yaitu apakah penggunaan suatu barang oleh satu orang akan mengurangi jumlah atau kualitas barang tersebut. Rival sendiri berarti konsumsi barang oleh satu individu mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati barang tersebut. Contohnya makanan. Nah, contohnya es krim lagi. Jika aku makan es krim, maka es krim itu akan hilang dan tidak bisa dimakan oleh kamu. Untuk non-rival, barang yang tidak bersaing dalam konsumsi, artinya konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi jumlah atau kualitas konsumsi orang lain. Contohnya siaran TV. Jadi jika aku menonton acara di TV, kalian itu bisa tetap menonton acara yang sama tanpa mengganggu aku. Nah, untuk jenis-jenis barang yang pada di bab ini ada 4, yaitu barang privat, ada barang klub, sumber daya umum, dan barang publik. Nah, untuk jenis-jenis barang yang tadi kita kategorikan ada yang excludable sama rival, ada juga yang non-excludable dan non-rival. Untuk private goods sendiri itu termasuk kategori excludable dan rival. Kenapa? Yaitu excludable karena bisa dikontrol aksesnya lewat pembayaran atau kepemilikan. Dan kenapa tergolong rival? Karena penggunaan oleh satu orang menghilangkan atau mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Jadi barang ini tuh barang yang paling ramah pada pasar karena harga dan hak miliknya itu bekerja dengan baik. Contohnya sendiri yaitu Netflix. Nah, Netflix akan memblokir akun kalian jika kalian itu tidak membayar langganan. Gerbang tol tidak akan terbuka kecuali kalian itu bayar. Dan gym juga punya sistem keanggotaan kan, dan hanya yang punya kartu bisa masuk. Artinya tuh ekonomi itu mudah mengecualikan non pembayaran. Untuk public goods sendiri itu termasuk non-excludable dan non-rival. Kenapa? Karena secara teknis sulit untuk atau mustahil untuk mencegah orang lain mengaksesnya, bahkan jika mereka tidak membayarnya.
Untuk non-rival sendiri, karena manfaatnya tidak berkurang, meski semakin banyak orang yang menikmatinya. Dan untuk common resource itu termasuk non-excludable dan rival. Kenapa non-excludable? Karena sulit atau mahal untuk mencegah orang mengaksesnya meskipun sumber dayanya terbatas. Contohnya ikan di laut lepas. Nah, laut kan luas ya. Tidak mungkin pemerintah itu memagari laut atau memasang sensor di setiap laut untuk nelayan gitu. Jadi itu sulit dicegah. Jadi itu non-excludable. Dan kenapa rival? Karena jika satu orang menggunakannya, jumlah kualitasnya akan berkurang untuk orang lain. Untuk club codes itu termasuk excludable dan non-rival. Kenapa excludable? Karena aksesnya bisa dibatasi hanya untuk mereka yang membayar iuran atau berlangganan. Dan kenapa non-rival? Kenapa bukan rival? Karena penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain selama kapasitasnya itu belum penuh. Nah, contohnya lagi siaran Netflix. Jadi kamu itu nonton film Squid Game di Netflix sama teman kamu, terus berlangganan, itu bisa nonton di waktu yang sama tanpa buffering, jaringannya tuh baik gitu. Jadi tidak ada jumlah tayangan yang berkurang. Untuk untuk slide ini jenis barang private goods yang pertama, yaitu merupakan barang yang excludable dan rival dalam konsumsi. Konsumen hanya dapat menikmati barang ini jika membayar dan menggunakannya oleh satu orang mengurangi ketersediaannya untuk orang lain. Contoh private goods antara lain yaitu es krim, pakaian, dan mobil. Untuk contoh pakaian sendiri, itu kan kamu tuh beli pakaian terus kamu pakai, terus orang lain itu tidak bisa memakai baju yang sama yang kamu beli gitu. Untuk contoh yang es krim, ketika kamu itu beli es krim terus kamu makan es krimnya itu habis, jadi orang lain tuh nggak bisa makan es krimnya. Terus untuk mobil, hanya pemiliknya yang bisa mengendarainya, kecuali mobil itu nyewa. Untuk public goods bersifat non-excludable dan non-rival. Barang ini sulit atau mustahil untuk dicegah orang lain menggunakannya, dan penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain karena sifatnya ini pasar sering kali gagal menyediakannya. Contoh public goods meliputi siren tornado. Jadi siren tornado itu ketika berbunyi semua orang di kota itu bisa mendengarnya. Tidak mungkin mencegah satu orang mendengar dan pendengaran satu orang tidak kemampuan orang lain untuk mendengar. Dan yang kedua, pertahanan nasional. Jadi keamanan dari ancaman luar negeri melindungi seluruh warga negara. Yang ketiga, jalan umum yang tidak macet. Jika jalan umum itu sangat luas dan tidak macet, satu mobil yang lewat tidak mengurangi ruang bagi mobil lain. Itu termasuk non-rival. Nah, untuk yang common resource bersifat non-excludable tetapi rival. Artinya siapa saja dapat menggunakan barang tersebut tanpa pembatasan. Tetapi jika digunakan oleh satu orang, maka jumlah yang tersedia bagi orang lain akan berkurang. Nah, seperti tadi, contohnya ikan di laut. Nah, siapapun yang bisa memancing ikan, namun semakin banyak ikan yang ditangkap, semakin sedikit ikan yang tersisa untuk ditangkap oleh nelayan lain. Yang kedua yaitu lingkungan atau air bersih. Dan semua orang kan bisa bernafas udara atau minum air, tetapi jika terlalu banyak polusi, kualitas udara dan air menurun untuk semua. Dan yang terakhir, jalan umum yang macet. Jadi jalan umum itu bisa dibatasi aksesnya, tetapi ketika macet, satu mobil yang masuk membuat kemacetan lebih parah bagi mobil lain. Itu menjadi rival. Jadi saat macet ia berubah menjadi sumber daya umum. Dan untuk club boat sendiri,
bersifat excludable tetapi non-refundable, barang yang bisa dicegah orang lain menggunakannya, biasanya dengan membayar biaya keanggotaan atau langganan, tetapi pengguna oleh satu orang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain, setidaknya sampai kapasitasnya itu penuh. Contohnya TV berlangganan. Jadi kamu tuh harus membayar langganan untuk menonton. Jika kamu tidak bayar ya sinyalnya akan diputus. Namun jika kamu menonton acara, temanmu juga berlangganan bisa menonton acara yang sama tanpa mengganggunya. Yang kedua, perlindungan kebakaran swasta. Jika kamu tinggal di kompleks perumahan nih yang memiliki pelayanan pemadam kebakaran swasta, jadi hanya warga sekompleks yang membayar iuran yang dilindungi. Jadi penggunaan layanan oleh satu rumah tidak mengurangi perlindungan bagi rumah lain. Dan yang ketiga yaitu jalan tol yang tidak macet. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika tidak macet, jalan tol adalah barang gelap. Namun harus bayar untuk masuk, itu termasuk excludable. Tapi satu mobil yang lewat tidak akan mengganggu mobil yang lain. Itu termasuk non-default. Untuk slide ini adalah permasalahan free rider, yaitu penumpang gelap. Jadi ini tuh kondisi ketika seseorang mendapatkan manfaat dari penggunaan barang tanpa ikut membayar. Hal ini itu terjadi karena tidak adanya mekanisme yang dapat memaksa konsumen untuk berkontribusi secara sukarela. Ini ada contoh kasusnya. Bayangkan di sebuah kota kecil, 500 warga masing-masing rela membayar 150.000 untuk sebuah kembang api. Jadi total manfaatnya itu ada 75 juta, tapi biayanya cuma 15 juta. Nah, untuk secara logika layak diadakan. Tapi kalau ada pengusaha yang mau jual tiket, pasti gagal karena warga bisa nonton dari rumahnya masing-masing tanpa membayar. Mereka jadi penumpang gelap, yaitu free rider, menikmati tanpa membayar. Akibatnya tidak ada yang mau menyediakan meski untung bagi semuanya. Ini adalah kegagalan pasar karena tidak ada insentif bagi swasta untuk menyediakan barang publik. Solusinya, pemerintah itu harus memungut pajak kecil dari semua warga, lalu menyelenggarakan kembang api. Semuanya untung dan tidak ada yang dirugikan. Oke, berikutnya adalah some important public good. Some important public good adalah beberapa barang publik yang penting. Yang pertama kita ada bahas national defense. Nah, ini adalah contoh klasik barang publik. Nah, setelah negara membayar militer, itu tidak mungkin mencegah siapapun di negara itu menikmati perlindungannya, dan perlindungan satu orang tidak mengurangi perlindungan bagi orang lain. Nah, setelah pemerintah memutuskan untuk menyediakan barang publik, pertanyaan selanjutnya, nah, berapa banyak sih yang harus dibuat dan fasilitas apa saja? Untuk menjawab ini, nanti kita akan membahas tentang biaya manfaat. Lalu berikutnya adalah basic research. Pengetahuan umum ini seperti teorema matematika adalah barang publik karena siapa saja bisa menggunakannya tanpa biaya dan tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain. Nah, pengusahaan swasta ini cenderung menjadi free rider pada pengetahuan umum dan enggan membiayai riset dasar. Sehingga masyarakat akan kekurangan sumber daya untuk penciptaan pengetahuan jika tidak ada kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah mensubsidi riset dasar melalui lembaga seperti National Institute of Health dan program luar angkasa. Berikutnya adalah fighting poverty atau memerangi kemiskinan. Nah, pengentasan kemiskinan ini dianggap barang publik karena menciptakan kepuasan hidup di masyarakat yang bebas kemiskinan, yang tidak bersaing, dan tidak dapat dikecualikan. Nah, karena masalah free rider, swasta saja tidak cukup, sehingga tindakan pemerintah melalui pajak ini diperlukan untuk menyediakan barang publik ini. Program kesejahteraan seperti TANF dan SNAP didanai pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi. Kalau teman-teman belum tahu, TANF itu adalah Temporary Assistance for Needy Families, adalah bantuan tunai untuk keluarga miskin. Sementara SNAP ini adalah Supplemental Nutrition Assistance Program. Ini seperti program kupon pangan untuk membantu keluarga membeli makanan bergizi. Lalu contoh kasusnya, apakah mercusuar termasuk barang publik? Nah, secara umum, mercusuar adalah barang publik karena manfaatnya bagi kapten kapal tidak bersaing dan sulit dikecualikan, sehingga pasar swasta seringkali gagal menyediakannya karena kapten kapal akan menjadi free rider. Namun ada kasus di Inggris pada abad ke-19 di mana mercusuar dimiliki swasta dan berfungsi seperti barang pribadi.
Pemilik mercusuar menagih pemilik pelabuhan terdekat. Jika tidak dibayar, lampu dimatikan sehingga kapal menghindari pelabuhan tersebut. Nah, intinya jika penerima manfaat ini banyak dan tidak bisa dikecualikan, itu adalah barang publik. Namun jika penerima manfaat ini tunggal, seperti pemilik pelabuhan itu sendiri, nah itu bisa dikatakan barang pribadi. The difficult job of cost benefit analysis. Nah, setelah memutuskan pemerintah harus menyediakan barang publik, pemerintah harus menentukan jenis dan jumlahnya menggunakan analisis biaya manfaat. Nah, karena barang publik ini kesulitannya ini, karena barang publik ini tersedia gratis, maka tidak ada harga pasar untuk menilai nilainya. Berbeda dengan barang swasta di mana harga mencerminkan nilai budaya. Nah, bandingkan dengan barang swasta teman-teman. Misal contoh ini baju, sepatu. Nah, kalau ada sepatu harganya 500.000 dan orang membelinya, kita tahu pasti nilai sepatu itu bagi pembeli minimal 500.000. Itu jelas angkanya kan. Lalu bandingkan dengan barang publik seperti lampu jalan, taman kota. Ini barang ini gratis. Nah, karena gratis pemerintah itu bingung mengukur seberapa berharga taman itu bagi warga. Apakah senilai 10.000 kah atau 100.000 kah? Tidak ada label harganya, jadi sulit dihitung nilai pastinya. Untuk masalah data, kuesioner ini sering tidak andal. Calon pengguna melebih-lebihkan manfaat agar proyek dibangun, sementara yang dirugikan melebih-lebihkan biaya untuk menghentikannya. Contohnya, karena tidak ada harga, pemerintah ini biasanya menyebar kuesioner kan, tapi hasilnya seringkali tidak jujur. Nah, untuk misal kita ada di kubu pendukung nih. Nah, orang yang ingin proyek itu jadi, misalnya kontraktor atau warga yang diuntungkan akan bilang, manfaat proyek ini besar banget Pak, jadi bernilai miliaran. Nah, supaya proyek itu disetujui, jadi itu dilebih-lebihkan. Lalu untuk yang sisi penolak, nah orang merasa terganggu. Misalnya warganya ini memang yang mau tanahnya digusur atau kena polusi, akan bilang, wah kerugiannya ini besar sekali Pak, jadi bisa merusak lingkungan ini, nggak bagus nih untuk dibangun. Nah, jadi data seperti itulah yang berbahaya teman-teman. Studi kasus, contoh kasus, berapa nilai sebuah nyawa. Nah, dalam analisis biaya manfaat untuk proyek keselamatan, misalnya lampu lalu lintas nih, pengambil kebijakan harus menempatkan nilai dolar pada nyawa manusia. Nah, nilai nyawa ini terbatas. Nyawa tidak bisa dinilai tak terhingga, karena jika demikian kita akan memasang lampu lalu lintas di setiap sudut dan hanya mengendarai mobil teraman. Namun kenyataannya, orang mengambil resiko demi menghemat uang. Untuk segi pendekatan ekonominya, ekonom menilai nyawa berdasarkan resiko yang bersedia diambil orang dan kompensasi yang mereka terima untuk risiko tersebut. Studi memperkirakan nilai nyawa itu sekitar 10 juta dolar. Lalu berikutnya, nah, ada berapa nilai sebuah nyawa? Contoh perhitungannya. Nah, jika lampu lalu lintas seharga 10.000 dolar ini mengurangi risiko kematian sebesar 0,5% dan manfaatnya itu adalah 50.000 dolar. Nah, 50.000 dolar ini didapat dari 0,5% dikalikan dengan 10.000 dolar tadi. Nah, karena manfaatnya ini lebih besar dari biayanya, maka proyek tersebut layak disetujui. Oke, selanjutnya adalah common resource, yaitu sumber daya bersama adalah jenis barang yang tidak dapat dikecualikan penggunaannya atau non-excludable namun rival in consumption. Artinya penggunaan oleh seseorang akan mengurangi jumlah atau kualitas barang tersebut bagi orang lain. Nah, contohnya itu ada ikan di lautan, ada hutan, padang rumput, udara bersih, dan jalan yang macet. Karena semua orang bebas menggunakan tanpa harus membayar atau izin, common resource sangat mudah mengalami overuse atau penggunaan yang berlebihan. Masalah utama dari barang ini adalah negatif eksternalitas, yaitu pengguna oleh satu pihak secara tidak langsung merugikan pihak yang lain. Masalahnya adalah tragedi ekonomi, yaitu adalah keadaan ketika sumber daya bersama digunakan secara berlebihan karena tidak ada yang memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaganya. Contohnya seperti padang rumput yang umum rusak karena setiap keluarga terus menambah domba demi keuntungan pribadi. Nah,
Penyebab tragedi ini adalah karena intensi pribadi berbeda dengan kepentingan sosial. Setiap keluarga mendapat keuntungan pribadi dari menambah domba, tetapi tidak menanggung penuh kerugian atas kerusakan lahan. Nah, sehingga tidak ada yang termotivasi mengurangi jumlah domba. Dengan kata lain, eksternalitas negatif yang diabaikan. Sehingga ada some important common resource. Nah, ada banyak contoh sumber daya umum yang mengarah pada berbagai kebijakan pemerintah untuk mengurangi masalah penggunaan yang berlebihan. Yang pertama ada clean air dan clean water. Udara bersih dan air bersih adalah common resource yang sangat rentan terhadap pencemaran. Karena siapapun dapat menggunakannya tanpa membayar, banyak perusahaan atau individu tidak mempertimbangkan dampak penggunaan berlebihan, dan ini menghasilkan polusi sebagai eksternalitas yang negatif. Selanjutnya adalah congested spots atau jalan yang macet. Jalan yang tidak macet bertindak sebagai public good. Penggunaan oleh satu orang tidak akan mengurangi manfaat orang lain. Namun ketika jalan macet, jalan berubah menjadi common resource karena setiap kendaraan tambahan meningkatkan kepadatan dan memperlambat kendaraan yang lain. Nah, berikutnya ada fish, whale, and wildlife. Nah, sumber daya alam seperti ikan dan satwa liar sangat rentan terhadap overuse karena siapapun dapat menangkap dan hasilnya langsung menjadi keuntungan pribadi. Namun penurunan populasi menjadi kerugian bersama, yaitu overfishing contohnya atau penangkapan ikan berlebihan menyebabkan populasi ikan turun drastis sehingga industri perikanan menjadi runtuh. Selanjutnya ada contoh kasus why the cow is not extinct atau mengapa gajah hampir punah tetapi sapi tidak, padahal keduanya bernilai ekonomi tinggi. Sapi adalah private good, dipelihara oleh peternak secara pribadi. Pemilik memiliki intensi menjaga populasinya karena sapi adalah aset yang menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan gajah adalah common resource, hidup bebas tanpa kepemilikan khusus, memburu bebas memburu tanpa memikirkan kelestarian jangka yang panjang. Nah, selanjutnya ada pricing roads. Artikel menjelaskan bagaimana kebijakan infrastruktur pemerintah sering tidak efisien karena yaitu satu, implementasi jalan tidak berdasarkan efisiensi tetapi alokasi politik, yaitu earmark atau dan proyek titipan. Yang kedua ada regulasi seperti Davis Bacon membuat biaya tenaga kerja menjadi lebih mahal. Yang ketiga adalah Buy American recruitment menyebabkan biaya material menjadi lebih tinggi. Yang keempat, proyek infrastruktur terlambat karena izin dan proses birokrasi yang panjang. Yang kelima, tidak ada pricing yang efisien seperti congestion pricing. Nah, akibatnya dana yang seharusnya untuk memperbaiki jalan yang hilang dalam proses politik dan regulasi. Dan kesimpulan artikel ini adalah untuk membuat infrastruktur yang lebih efisien, pemerintah harus memperbaiki cara penganggaran dan cara menetapkan harga, bukan hanya menambah anggaran. Nah, kesimpulan yaitu property rights and government action. Masalah pada public goods dan common resource pada dasarnya muncul karena ketiadaan property rights, yaitu hak kepemilikan yang jelas terhadap suatu sumber daya. Ketika ada yang memiliki hak untuk mengatur siapa yang boleh menggunakan dan seberapa banyak penggunaannya, maka sumber daya tersebut digunakan secara berlebihan atau overuse, atau tidak disediakan dalam jumlah yang cukup. Di sini peran pemerintah menjadi penting. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengoreksi kegagalan pasar melalui beberapa cara, yaitu pertama menetapkan property rights atau hak kepemilikan, yang kedua mengatur dan membatasi penggunaan, yang ketiga pajak dan biaya akses atau collective tax, yang keempat penyediaan langsung oleh pemerintah. Nah, oke. Jadi kita sudah selesai teman-teman membahas tentang apa tadi? Topik pembahasan kita hari ini tentang public goods ya, intinya public goods dan common resource ya. Jadi pada dasarnya public goods itu barang publik. Nah, itu barang publik kan tidak memiliki harga dan itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Lalu untuk common resource itu juga sangat berpengaruh juga seperti public goods sama halnya. Nah,
Jadi kita berharap teman-teman dapat memahami yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, sudah kan? Mungkin sudah ya, cukup ya? Sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, sekian presentasi dari kita. Nah, apabila kita ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan selamat malam.